Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke ayat yang kedua, surat Al-Hajj ayat 37. Penulis mencantumkan wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging dari sesembelihan dan darah-darah dari sesembelihan, akan tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan dari kalian. Ayat ini membahas tentang sesembelihan, dan orang-orang jahiliyah mereka pun terdahulu melakukan sesembelihan yang mereka lakukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada sesembahan mereka. Maka ketika mereka melakukan sesembelihan seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, yulattihunal bait, mereka mewarnai rumah mereka ataupun Ka'bah dengan darah yang terkucur dari sesembelihan mereka. Kemudian darah tersebut mereka yakini dengan apa yang mereka lakukan, mereka taburkan, mereka siramkan ke Ka'bah. Mereka yakini hal tersebut dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman memiliki keinginan untuk melakukan hal yang sama, menyembelih, kemudian sesembelihan mereka darahnya mereka berikan dan mereka tempelkan ke Ka'bah. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesembelihan ataupun daging ataupun darah dari sesembelihan kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang ada pada diri kalian. Karena bukanlah maksud dan tujuan dari penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyembelih saja, sehingga tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagian dari daging-daging yang telah mereka sembelih. Walau ataupun darah-darah sedikit pun tidak akan sampai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan
dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya ketika mereka taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Samad, Allah sifati dan namakan dirinya As-Samad. Artinya semua yang dilakukan oleh seorang hamba, baik ketaatan ataupun kemaksiatan, tidak berpengaruh sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh manusia mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menambahkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Begitupun sebaliknya, ketika seluruh manusia dari yang pertama ataupun yang terakhir, ataupun seluruh penghuni alam semesta ini, baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun malaikat, mereka semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan dalam hadis qudsi, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan tidak mengurangi rasa maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang melakukan ibadah, maka ibadah tersebut semua keutamaannya, semua kemaslahatannya, semua kebaikannya kembali kepada orang-orang yang melaksanakannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji bagaimanapun keadaan hamba-hambanya. Sehingga dalam ayat ini jamaah sekalian, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesembelihan-sesembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan yang ada di sesembelihan-sesembelihan tersebut. Ketika seseorang menyembelih dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menyembelih baik sesembelihan wajib ataupun sesembelihan sunnah, maka ketika yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat saleh yang ada di dalam hati seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Dan tidaklah mungkin satu amalan dikatakan sebagai amal yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dilandasi dengan ikhlas, kecuali apabila dilandasi dengan pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Sehingga dalam ayat ini jamaah sekalian ada anjuran dan penggemaran kepada kita semua untuk senantiasa beramal, dan ketika beramal hendaklah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam amalan-amalan atau amalan yang tercantum dalam ayat ini, yaitu yang berkaitan dengan ibadah sembelih, ibadah korban. Hendaknya seorang ketika berkorban, maka dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka berbangga-bangga, tidak dalam rangka riya, tidak dalam rangka sum'ah, atau tidak juga dalam rangka sebagai suatu ritual musiman yang dilakukan apabila bertemu dengan Idul Adha. Maka itu anggap sebagai ritual musiman saja, dan lebih-lebih diiringi dengan riya, sum'ah, berbangga diri, maka itu semua tidak akan berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka amalan-amalan yang lainnya pun apabila tidak diiringi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut bagaikan tubuh yang tidak ada kehidupan di dalamnya, bagaikan tubuh yang tidak ada pergerakan sama sekali, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya yang diterima
dari amalan-amalan seorang hamba, amalan apapun juga yang diterima, yang di dalamnya ada ketakwaan, yang di dalamnya ada keikhlasan kepada Allah, memurnikan tujuan dan maksudnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dada-dada kalian, ataupun kalian menampakkan apa-apa yang ada di dada-dada kalian, ya'lamhullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Apa yang nampak dilakukan oleh seseorang, maka semuanya tidak akan tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dalam setiap keadaan, setiap zaman, apapun harinya, apapun saatnya, dalam setiap waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang terjadi di langit 7 lapis dan di bumi 7 lapis, maka tidak akan tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Mau itu di bagian bumi mana, ketika terjadi suatu perkara, suatu hal, tidaklah terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Baik itu di daratan, ataupun di lautan, ataupun di gunung-gunung, ataupun dimanapun juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan apapun yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu pastilah mengetahui. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Bahkan sesuatu yang bagi kita mustahil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai apapun juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Sehingga ketika semut hitam berjalan di waktu yang hitam, di malam yang kelam, yang malam tersebut mendung gelap gulita, maka ketika semut ini melangkahkan kakinya merayap, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya lagi, mendengarnya. Mau sekecil apapun semut tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sehingga ketika ayat ini disebutkan oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, mengingatkan kepada kita, peringatan buat kita untuk kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita senantiasa waspada dalam supaya kita tidaklah melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, supaya kita jangan sampai melakukan satu hal yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala murka, baik ketika kita sendiri ataupun ketika kita melakukan perjalanan. Tidak ada orang yang kenal. Ketika kita melakukan safar tidak ada yang kenal. Beda ketika kita berada di kampung halaman kita.
Maka ketika kita menganggap diri kita bebas, tidak ada yang mengikat kita, tidak ada yang memperhatikan kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang dilakukan oleh seorang hamba. Mau dimanapun kita, mau sendiri ataupun bersama dengan siapa, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan bukan hanya apa yang dilakukan, apa yang ada dalam hati seseorang, apakah amalannya ikhlas ataukah tidak, apakah amalannya riya, apakah sum'ah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ingat kisah 3 orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu? Ingat? 3 orang yang bisa jadi di mata manusia mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka dianggap sebagai wali-wali Allah. Beramal saleh dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan keberaniannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan kadzabta, engkau dusta. Engkau dianggap manusia sebagai orang-orang saleh, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui motivasi seseorang ketika beramal saleh. Apakah benar-benar mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya ingin dianggap sebagai orang soleh oleh orang-orang yang di sekitarnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga dengan ayat yang ketiga ini, surat Ali Imran ayat 29, kita diingatkan untuk kita menghadirkan dalam diri kita muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita lakukan, kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita ini dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui tindak tanduk kita. Walaupun tindak tanduk kita ini tidak direkam, tidak di-share di medsos, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bukan hanya mengetahuinya, akan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Apabila kebaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberikan balasan terhadap pelakunya dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, kata Allah. Tidaklah kebaikan, balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan tersebut dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, tergantung apa yang ada di hati seorang hamba. Di dalamnya ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Sebaliknya, ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatannya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, lebih-lebih kekufuran, lebih-lebih kesyirikan, lebih-lebih kemunafikan, maka setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang telah ia tebar di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab Ibn Nufail, Ibn Adi, Ibn Al-Uzza, Ibn Ribah, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurt, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi, dan beliau itu dikenal dari Bani Adi. Dari Bani Adi ini Adi di sini. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Kalau enggak salah, Quraisy itu nama dari Ghalib bin Fihir ini. Ghalib bin Fihir ini dijuluki dengan Quraisy. Quraisy itu ikan hiu, mungkin karena orang-orang Quraisy atau Quraisy ini adalah seorang yang berniaga ke sana kemari sehingga dijuluki dengan Quraisy.
Al-Adawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, segala amalan tergantung dengan niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang tergantung dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ia raih ataupun perempuan yang ia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia hijrahkan. Muttafaqun alaih, muttafaqun ala sihhatih, kata Imam Nawawi. Hadis ini muttafaqun ala sihhatih. Rawahu Imam al-Muhaddithin, diriwayatkan oleh dua imam dari ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Yang pertama adalah Al-Imam Bukhari yang bernama Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Wa Abul Husain, yang kedua dari muhadditsin ini adalah Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nisaburi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Fi kitabaihima. Satu hadis ini tercantum dalam dua kitab sahih keduanya. Alladzaini, yang mana kedua kitab ini huma asahhul kutubi al-musannafah, kitab-kitab yang paling sahih tertulis di muka bumi setelah Al-Quranul Karim. Jadi kitab ini diawali dengan hadisnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini dicantumkan juga oleh Al-Imam Bukhari dalam hadis yang pertama, dalam Al-Imam Bukhari dalam hadis yang pertama, sehingga ketika mencantumkan hadis ini mengingatkan bahwasanya semua yang belajar, semua yang mengajar supaya memperbaiki niatnya. Sehingga dikatakan oleh Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, yanbaghi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadits tanbihan lit-talibi ala tashihin niyyah. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi siapa saja yang menulis satu kitab untuk mengawali kitabnya dengan hadis ini. Tanbihan, supaya mengingatkan bagi para penuntut ilmu agar senantiasa memperbaiki niat, karena pelajaran mengenai niat ini tidak hanya dibahas, tidak hanya kita ingatkan untuk waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi setiap saat harus kita mengingatkan diri kita untuk memperbaiki niat kita. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, yadkhulu fi 70 baban minal ilmi. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari permasalahan ilmu. Dan yang unik dari Al-Imam Nawawi rahimahullah,
beliau sampai membawakan nasab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan membawakan nasab juga dari Al-Imam Bukhari, begitu juga Al-Imam Muslim. Adapun pada hadis-hadis sesudahnya tidak ada penyebutan nasab kepada para sahabat perawi hadis ataupun imam-imam yang mengeluarkan hadis tersebut, tidak sebutkan nasabnya. Seperti hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sudah sampai sini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau cantumkan hadisnya. Wallahu taala a'lam. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Bisa jadi karena ini menunjukkan kedudukan dari hadis ini, atau bisa juga dianggap sebagai muqaddimah untuk hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau seterusnya, yaitu 1904 hadis berikutnya. Maka ini sebagai muqaddimah untuk bab atau hadis-hadis yang beliau cantumkan. Dan insyaallah dalam pembahasan kita Riyadhus Shalihin, apabila ada perawi dari kalangan sahabat ataupun tokoh-tokoh yang bisa kita bahas, maka akan kita bahas secara, bisa jadi secara dalam ya, bisa jadi secara lebih intensif, lebih dalam. Karena saya sendiri di rumah mempunyai kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah ataupun Asdul Ghabah. Jadi cara bacanya ada dua, ada Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, ada Asdul Ghabah, Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Kalau usdu artinya singa-singa yang ada di hutan. Adapun Asadul Ghabah artinya singa yang ada di hutan, cuma satu. Sebagian ulama lebih mensahihkan Asadul Ghabah, satu singa yang ada di hutan. Karena singa itu apabila di hutan tidak berbilang, dia sendiri yang menguasai, sehingga dia hidup menyendiri. Adapun di kitab ini dikasih harokat dengan menggunakan Usdul Ghabah. Jadi kitab ini membahas tentang sahabat-sahabat yang diketahui oleh Al-Imam Ibn Athir. Sehingga ketika membahas para sahabat, saya akan merujuk kepada kitab Usdul Ghabah yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibn Athir. Dan insyaallah akan kita bahas juga tentang Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sebelum kita masuk ke dalam biografi yang berkaitan dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, maka di dalam kitab ini disebutkan muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis yang telah disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disepakati itu artinya kedua-duanya mengeluarkan hadis itu dalam dua kitab sahihnya. Dua kitab sahihnya, karena Al-Imam Bukhari punya banyak karya, begitu juga Al-Imam Muslim punya banyak karya. Yang dimaksudkan dengan muttafaqun alaih, haruslah hadis yang dikatakan sebagai muttafaqun alaih tercantum dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari punya kitab juga tarikh, Al-Imam Muslim punya kitab tamyiz. Apabila tercantum dalam kitab tamyiz dan kitab tarikh, tidak termasuk dari muttafaqun alaih. Dan ketika mencantumkan hadis, maka hadisnya itu haruslah dari satu sumber sahabat yang sama, maka dikategorikan sebagai muttafaq alaih. Kita masuk ke biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau namanya sudah disebutkan, dari Bani Adi, dan beliau memiliki kunya Abu Hafs, dan beliau tidak memiliki anak yang bernama Hafs. Bisa dikatakan Abu Hafs ini dari Hafsah ataupun bagaimana, wallahu taala a'lam. Yang jelas beliau tidak memiliki anak yang namanya Hafs, punya anak perempuan namanya Hafsah. Dan ibu beliau bernama Hantamah bintu Hashim.
ibnul Mughirah. Jadi Hantamah bintu Hashim ibnul Mughirah dari kalangan Makhzum. Kalau Umar dari bapaknya Umar dari Adi. Adapun Hantamah dari Bani Makhzum, dari Quraisy juga. Hantamah bintu Hashim kakak Adi dengan Amr ibn, bukan kakak Adi, sepupu dengan Abu Jahal. Sehingga dalam banyak riwayat Umar itu kalau memanggil Abu Jahal dengan panggilannya Khal, karena ibunya dengan Abu Jahal itu sepupu, bukan kakak Adi secara langsung. Kemudian Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Karena orang-orang Arab pada zaman itu tidak memiliki penanggalan. Penanggalan mereka patokannya adalah kejadian-kejadian besar, seperti tahun gajah, seperti ada perang apa, maka itu dijadikan sebagai patokan. Seperti Rasulullah terlahir pada tahun gajah, kemudian Abu Bakar 2 tahun setelah tahun gajah, dan akhirnya tahun gajah pun jadi patokan. Dan yang pertama kali memberikan kalender dan penanggalan dalam Islam dan dunia Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, ijtihad beliau, dan itu adalah jasa beliau. Dan beliau jadikan patokannya itu bukan dengan kelahiran Nabi, karena apabila kelahiran Nabi maka tasyabbuh dengan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan Masehi itu dari lahirnya Isa alaihi salam sesuai dengan anggapan mereka. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tahun pertama dari apa? Dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka perubahan besar pun terjadi pada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya terusir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan pasukan yang besar. Kemudian beliau ini termasuk dari orang-orang besar di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga apabila terjadi percekcokan dan keributan di kalangan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Quraisy mendapatkan keributan dengan selain orang-orang Quraisy, maka mereka mengutus Umar bin Khattab sebagai utusan mereka. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, bahwasanya beliau ini orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab, dan orang-orang Arabnya pun mengenal beliau. Dan beliau sebelum masuk Islam dikenal sebagai orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Sangat keras sekali. Bahkan sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya bapaknya baru masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Jadi tidak akan masuk Islam, saking kerasnya, saking kencengnya. Bahkan beliau termasuk eksekutor. Apabila sebagian orang-orang lemah di kalangan sahabat disiksa oleh orang-orang Quraisy, beliau termasuk eksekutor, sehingga beliau ini sampai mendapatkan sebagian perkataan demikian, tidak akan masuk Islam, akan tapi hidayah di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau itu masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 kenabian. Di tahun ke-6 kenabian beliau masuk Islam, termasuk dari orang yang ke-40. Jadi ada urutannya, beliau itu masuk ke-40 atau 40 sekian. Yang perempuannya baru 5 ataupun 6, maka beliau masuk yang ke-40 atau 40 sekian. Jadi kalau yang sangat dekat sekali seperti Utsman dengan Nabi, dengan keislamannya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, terus siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Maka mereka adalah orang-orang sabiqin al-awwalin yang pertama-tama masuk Islam. Adapun Umar di luar dari itu. Maka disebutkan banyak riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Di antaranya disebutkan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, Umara ibn al-Khattab atau Amri ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua orang yang salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai. Yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab, yang kedua adalah Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham itu Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, dan banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Disebutkan bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, kemudian beliau memperhatikan secara seksama, kemudian beliau mengatakan, ini Muhammad ini seorang penyair. Tidak tahunya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laqaulu rasulin karim, ini adalah perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, atau ini adalah perkataan utusan Allah yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan ini Quran ini bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit di antara kalian yang beriman. Maka kata Umar, kalau demikian berarti Muhammad ini adalah dukun, kahin. Maka yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkataannya dukun. Sedikit di antara kalian yang menyadari dan ngeh terhadap hal tersebut. Tanzilum mir rabbil alamin, itu semua diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau Muhammad saja ketika dia berkata beda dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan A, kemudian Muhammad mengatakan C, maka la akhadna minhu bil yamin, kami langsung akan mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghukumnya. Thumma laqata'na minhu al watin, dan ada yang pada diri beliau akan kami potong. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian yang mampu menghalanginya. Jadi hal ini begitu didengar oleh Umar bin Khattab, maka kata beliau, fa waqa'al islamu fi qalbi, ada sudah mulai kecondongan Islam di dalam hatiku, kata beliau. Dan orang-orang Quraisy, walaupun mereka mengatakan Nabi itu gila, Nabi itu penyair, Nabi itu dukun, Nabi itu pendusta, akan tapi mereka terkadang mencuri-curi untuk mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Karena Nabi apabila salat malam, maka beliau salat malamnya di kisaran Ka'bah, di dekat Ka'bah. Adapun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Sehingga beliau pun sudah mulai condong, sampai pada suatu saat beliau marah dan beliau berusaha untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang menghalangi Umar bin Khattab, mau kemana kamu bawa pedang? Kata Umar bin Khattab, saya ingin menghabisi Muhammad, yang mana Muhammad ini memecah belah orang-orang Quraisy. Maka orang ini berusaha untuk mengalihkan Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Darul Arqam. Maka kata orang ini, kenapa engkau menuju Muhammad sedangkan ipar engkau dan saudari engkau telah mengikuti apa yang telah dibawa oleh Muhammad ibn Abdullah. Maka Umar pun langsung mendatangi rumah adiknya, adik perempuannya yang bernama Fatimah, yang bernama Fatimah. Langsung begitu masuk, dan pada saat itu Nabi mengumpulkan orang-orang lemah di dalam satu rumah untuk belajar Al-Quran. Pada saat itu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid itu belajar dengan salah seorang sahabat. Begitu mereka berkumpul, ada yang menggedor pintu mereka,
maka langsung ditanyakan oleh Sa'id yang sahibul bait, tuan rumah. Siapa? Kata Umar, Ibn al-Khattab. Langsung bubar yang ada di rumah. Bubar semua. Maka kata Sa'id, saya akan menghadapi. Kata Fatimah, saya akan menghadapi. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk, langsung menuduhkan kepada adiknya bahwasanya dia telah keluar dari agama nenek moyangnya. Kemudian ditamparlah Fatimah. Kemudian setelahnya beliau mendapati ada Al-Quran yang dipegang oleh Hafsah. Kemudian beliau membacanya dan kemudian beliau mulai lebih terbawa lagi dengan Islam. Sehingga Sa'id bin Zaid yang tadinya sembunyi, dia pun keluar dan memberikan kabar gembira kepada iparnya. Wahai Umar, saya telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu orang di antara dua orang yang engkau cintai, Umar dan Amr. Saya mudah-mudahan, kata Sa'id ini ipar dan sepupu juga, mudah-mudahan engkau ini termasuk yang mendapatkan doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Umar bin Khattab, saya mau menemui Nabi di mana? Kata Sa'id, di rumahnya Arqam yang ada di Safa. Maka Umar bin Khattab pun menuju ke rumahnya Arqam, Ibn Abil Arqam, dengan masih membawa pedang. Dan ketika mengetok pintu, maka orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, dan jumlahnya sedikit, tahu bahwasanya yang datang Umar ibn al-Khattab. Maka begitu mereka ketakutan, kata Rasulullah, buka. Dalam riwayat yang lain di dalam juga sudah ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, termasuk singanya orang-orang Quraisy, dan disebutkan beliau itu 3 hari sebelumnya baru masuk Islam. Sehingga ketika dibukakan pintu sudah ada Hamzah, dan kemudian dipeganglah tangan Umar bin Khattab oleh beberapa orang, kedua tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kerah dari Umar bin Khattab. Seraya mengatakan kepada para sahabat, lepaskan orang ini. Dilepaslah Umar bin Khattab, dipegang kerahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, aslim ya Ibn al-Khattab, Allahumma hdi. Wahai Ibn al-Khattab, masuk Islamlah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dan kemudian kaum muslimin, mereka semua bertakbir yang ada di dalam rumahnya Arqam, yang tidak lebih dari 40 orang. Kemudian setelahnya beliau pun mendatangi rumah orang-orang yang beliau ketahui sangatlah benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang orang ini ngajak ribut. Jadi tahu nih ada orang-orang yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendatanginya satu per satu. Sampai di antara yang beliau datangi adalah rumahnya Abu Jahal. Dia ketok pintunya, dia panggil dengan panggilan ya Khal, wahai pamanku, wahai pamanku. Kata yang di dalamnya siapa? Ibn al-Khattab. Begitu dibuka dia kabari, nih saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Langsung ditutup oleh Abu Jahal. Langsung Umar bin Khattab langsung pergi lagi cari. Sampai ada kumpulan orang-orang yang lagi kumpul. Kemudian dia kabarkan bahwasanya beliau itu masuk Islam. Bahkan beliau mencari siapa sih orang yang paling cepat untuk menyebarkan berita di Mekah. Beliau tanya kepada orang-orang, siapa sih orang yang paling cepat untuk mengabarkan berita. Jadi di orang-orang Arab itu dari dulu ada orang yang apabila dengar berita, langsung satu kampung Arab, satu kabilah langsung tahu semua apabila orang ini tahu. Jadi dari dulu ada tuh, dari dulu, dari zaman jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, siapa orang yang paling cepat menebarkan kabar? Kalau kita si fulan. Kalau udah tahu fulan, tahu semua. Maka kata orang-orang, ada Jamil ibn Ma'mar. Itu orang cepat sekali. Maka pintunya pun digedor oleh Umar bin Khattab. Dikabari dengan mengatakan,
Ya Jamil, hal alimta anni aslamtu? Apakah kau mengetahui wahai Jamil, saya ini adalah telah masuk Islam? Maka Jamil pun tidak berbicara, diam. Setelah Umar pergi, baru dia menebarkan berita yang dia terima dari Umar bin Khattab, dan semua orang pun mengetahui. Bahkan orang-orang musyrikin yang lagi kumpul di Hijr didatangi oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan, saya sudah masuk Islam. Luar biasa sekali, sehingga orang ini mendapatkan kemuliaan dan dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang diskusi yang sangat banyak dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab seringkali memberikan saran-saran dan ide-ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saran dan ide tersebut sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran di atas lisannya, di dalam lisannya Umar dan hatinya. Wa huwal Faruq, dan dialah pembeda. Farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Allah Subhanahu wa taala bedakan dengannya kebatilan dan kebenaran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Faddalan nasu Umar bin Al-Khattab bi arba'. Manusia, para sahabat memberikan kepada Umar keutamaan-keutamaan yang berbeda dari yang lainnya dengan 4 hal. Yang pertama, bidzikril asra yauma Badr. Dengan permasalahan tawanan pada peperangan Badar. Amara biqatlihim. Umar bin Khattab memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah untuk membunuh dan mengeksekusi tawanan-tawanan perang Badar yang jumlahnya 70. Adapun Abu Bakar mengatakan, jangan ya Rasulullah, itu saudara-saudara kita, orang-orang Quraisy. Di peperangan Badar tawanannya siapa tahu? Ada Abbas, pamannya Nabi ada. Siapa lagi? Abul As siapa? Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya Rasulullah, saudara-saudara kita, dibebasin aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah. Kata Umar, enggak, bunuh ya Rasulullah. Kalau perlu saya cari anaknya Khattab yang ada tawanan, saya yang bunuh. Kalau perlu siapa lagi nih, cari saudaranya yang kerabat dekatnya, eksekusi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih condong kepada apa yang telah disarankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Anfal, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau seandainya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah berlalu, pastilah kalian akan mendapatkan azab yang besar dari apa yang telah kalian ambil dan tentukan yang berkaitan dengan tawanan-tawanan Badar. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah dengan hijab. Syariat hijab adalah yang pertama kali memerintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijab adalah Umar bin Khattab, supaya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tubuh mereka, wajah-wajah mereka pun ditutup. Maka Zainab, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanggah apa yang dimintakan oleh Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka memakai hijab, supaya mereka memakai baju yang menutup tubuh mereka dan wajah-wajah mereka pun ditutup.
Maka Rasulullah membenarkan apa yang telah dimintakan oleh Umar, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Umar. Maka ketika Saudah bintu Zam'ah, salah seorang istri Nabi, Saudah bin Zam'ah itu istri keduanya Nabi setelah Khadijah, Saudah, keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan cadar, dengan mengenakan baju yang tertutup. Kata Umar, "Qad arafnaki ya Saudah." Tanpa Saudah mengenalkan diri, kata Umar, "Saya mengenal engkau wahai Saudah." Artinya apa? Saudah ini perempuan yang tinggi besar, sehingga walaupun masih pakai baju yang tertutup, maka kata Umar, "Saya masih mengenali engkau." Ya sudah, emang perintah Allah sampai situ. Paham nggak? Perintah Allah sudah ditutup tubuhnya, kemudian ditutup mukanya, kemudian walaupun masih mengenali mau pakai karung keluar. Enggak. Apabila sudah berhenti sampai situ, maka berhenti dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang Umar menentangnya. Kemudian setelahnya kata Abdullah bin Umar, wa bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar mendapatkan keutamaan di atas manusia yang lainnya adalah dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah supaya Umar masuk Islam, supaya agama Islam mendapatkan kemuliaan dengan Umar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipenuhi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak riwayat yang mengatakan Allahumma ayyidil Islam bi Umar, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar. Dan yang keempat adalah bagaimana kokoh pendapat Umar bin Khattab supaya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melimpahkan khilafah ke Umar bin Khattab, ketika ada pertemuan di Saqifah, di Bani Saqifah, maka orang-orang Ansar yang tadinya akan menunjuk khalifah sendiri untuk mereka disatukan oleh Umar bin Khattab, disatukan oleh Abu Ubaidah, kemudian ditetapkan hati-hati mereka oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar memilih Umar supaya menjadi khalifah. Kata Umar, "Saya tidak akan memimpin solat ketika di belakangnya ada orang kayak engkau wahai Abu Bakar." Kemudian beliaulah yang pertama kali membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar. Kemudian beliau pun menjadi khalifah pada tahun ke-13 Hijriah, di akhir Jumadal Akhirah, antara 22 dan 23 Jumadal Akhirah, dan beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan dan 9 hari atau 5 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, "Ra'aitu fil manam anni anzi'u bidal." Saya melihat dalam mimpi bahwasanya saya itu mengambil air di sumur dengan ember kecil. Faja'a Abu Bakrin fanaza'a dhanuban atau dhanubaini naz'an khafifan. Maka datanglah Abu Bakar dalam mimpi saya, kemudian dia pun mengambil air dari sumur dengan 2 ember yang kecil juga, yang naz'an dha'ifan, yang ketika beliau mengambilnya dengan sangat lemah sekali. Wallahu yaghfiru lahu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni Abu Bakar. Thumma jaa Umar bin Al-Khattab, kemudian datanglah Umar bin Al-Khattab, fastahalat gharba, maka embernya itu berubah menjadi ember yang sangat besar, sehingga ketika mengambilnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Rasulullah katakan, falam ara abqariyan yafri faryah, maka saya tidaklah pernah mendapati orang yang pintar seperti apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Hatta rawiyan nas, sampai orang-orang pun kenyang dengan air yang telah dibawa oleh
Umar bin Khattab, wa darabu bi'atan, dan mereka pun mengenyangkan onta-onta mereka dengan apa yang telah diminumkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini menyebutkan bahwasanya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan bahwasanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu yang singkat, sehingga disebutkan ketika mengambil airnya dengan ember yang kecil dan dengan pengambilan yang sangat lemah, karena pada saat itu beliau menjadi khalifah hanya 2 tahun saja. Dikatakan sebagai pengambilan yang lemah karena pada saat itu penyebaran Islam di peta dunia sangatlah sedikit sekali pada zaman Abu Bakar, karena Abu Bakar sibuk dengan peperangan yang ada, yang mereka orang-orang yang tadinya masuk Islam mereka murtad, orang-orang yang tadinya memberi zakat mereka tidak memberikan zakat, dan sebagian orang-orang Arab Badui mereka keluar dari Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Abu Bakar sibuk untuk menghadapi mereka supaya karismanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dihormati oleh orang-orang yang ada di dunia seperti orang-orang Romawi dan Persia, sehingga dengan wafatnya Nabi, Islam ini masih tetap ada. Kemudian adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi ember yang besar karena beliau waktu menjadi khalifahnya sangat panjang, 10 tahun 6 bulan dan 9 malam, dan banyak kekuatan Islam pun menyebar ke sana kemari. Di antaranya negeri Syam masuk ke dalam Islam, Damaskus dikuasai oleh Islam, kemudian Baitul Maqdis Palestina dikuasai oleh kaum muslimin, sampai kemudian Persia, Qadisiyah, semuanya ditaklukkan pada zaman Umar ibn al-Khattab sampai pada tahun 23 Hijriah. Kemudian beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi dalam salat beliau ketika beliau melaksanakan salat subuh, ditusuk pada hari Rabu kalau biasa ditusuk dalam salatnya. Kemudian setelahnya beberapa hari kemudian Rasulullah wafat dan disolati oleh Suhaib Ar-Rumi. Dan ketika beliau akan wafat di akhir hayatnya meminta kepada Abdullah putranya supaya meminta izin kepada Aisyah supaya beliau ini di kuburannya bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, dan Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan kepada Umar ibn al-Khattab. Dan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, maka yang turun ke bawah untuk melepaskannya adalah putranya Abdullah, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian ipar beliau dan sepupu beliau Sa'id ibn Zaid dan Abdurrahman ibn Auf. Keempat-empatnya menerima tubuh Umar bin Khattab di liang lahat. Wallahu ta'ala a'lam. Habis ya. Masih banyak, cuma kalau dibahas semua bisa sampai jam 9. Ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita bahas tentang Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan al-Imam Muslim, dan kemudian kita masuk ke dalam hadis, karena pembahasan yang berkaitan dengan kitab yang saya bawakan di majlis ini saya insyaallah tidak buru-buru, santai. Karena seperti dalam kajian yang lalu 3 tahun lebih saya bahas kitab Tauhid, yang dibahas cuma 16 bab saja. Pernah dalam surat An-Nisa yang membahas dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang para ulama menyebutkannya 10 hak di dalam surat An-Nisa tersebut. Dalam setiap pertemuan saya bahas satu penggal ayat wa'budullah, berikutnya lagi birrul walidain. Cuma pada saat itu belum ada dokumentasi untuk kajian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.